kita lihat hormon yang ada pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan ini jumlahnya sangat banyak. Kita lihat dalam bentuk tabel. Nah, sementara hormon pada tumbuhan itu disebut dengan fitohormon. Fito diambil dari kata vita yang artinya adalah tumbuhan. Fitohormon ini ada macam-macam. Yang pertama yang sering banget disebut-sebut adalah auksin. Auksin ini memiliki fungsi mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi dan percabangan pada akar, mempengaruhi pemanjangan batang, mempengaruhi perkembangan buah, dominansi apikal, dan berkaitan dengan fototropisme dan geotropisme. Letaknya ada di meristem apikal. Auksin ini yang membuat tanaman menjadi semakin tinggi atau akarnya semakin banyak dan semakin bercabang. Jadi letaknya ada di meristem apikal atau yang ada di ujung-ujung tunasnya. Baik itu di ujung-ujung akar ataupun di ujung-ujung batang. Atau juga pada daun-daun yang masih muda untuk tetap tumbuh. Juga embrio yang terdapat pada biji. Nah, yang kedua adalah sitokinin. Sitokinin ini memiliki fungsi mendorong sitokinesis atau pembelahan sel pada saat mitosis, mendorong pertumbuhan tanaman secara general, secara umum, mendesak benih untuk melakukan perkecambahan, mempengaruhi diferensiasi serta pertumbuhan dari akar. Jadi akarnya bisa bercabang juga gara-gara sitokinin. Menunda terjadinya penuaan atau senescence pada tanaman. Letaknya ada di embrio, akar, dan buah. Sitokinin biasanya akan berpindah dari akar ke organ lainnya pada tanaman. Nah, yang berikutnya ada giberellin. Giberellin ini fungsinya mempengaruhi diferensiasi dan pertumbuhan dari akar, mendorong biji untuk mengalami perkembangan. Dengan sitokinin bekerja sama untuk membuat biji berkecambah. Selain itu juga dia membantu perkembangan kuncup bunga dan juga pembungaan, termasuk di dalamnya juga tumbuh buah. Kemudian sama daun. Jadi organ-organ itu munculnya diakibatkan oleh giberellin karena memang giberellin ini adalah enzim pertama yang aktif pada biji tanaman. Yang berikutnya ada etilen. Etilen ini memicu terjadinya pematangan pada organ-organ tumbuhan. Kemudian antagonis dengan hormon auksin sebagai promotor dan inhibitor dalam perkembangan dan pertumbuhan dari organ-organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Buah yang masak itu terdapat etilen di dalamnya. Buku-buku pada batang dan daun yang senescence yang mengalami penuaan juga diakibatkan oleh keberadaan etilen. Nah, yang berikutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini merangsang stomata untuk tertutup pada kondisi cekaman kekurangan air. Dia juga menghambat pertumbuhan dan mempertahankan benih dalam keadaan dormansi. Jadi kita suka lihat kan biji-biji tanaman yang dijual itu kok bisa ditanam lagi setelah sekian lama, itu dikarenakan ada asam absisat yang menyebabkan si benih-benih itu berada dalam keadaan istirahat atau dormans. Ada di mana? Ada di daun, batang, akar, buah yang berwarna hijau. Kemudian ada hormon kalin. Kalin ini berfungsi untuk perkembangan organ-organ tubuh tumbuhan. Dan kalin ini memiliki 4, yaitu kaulokalin, 4 jenis ya, kaulokalin, antokalin, filokalin, dan rizokalin. Kita lihat, kaulokalin, kaulo berasal dari istilah biologi yang artinya batang, berarti fungsi dari kaulokalin ini adalah merangsang pembentukan pertumbuhan dan perkembangan pada batang tanaman ya. Kemudian antokalin. Antokalin ini, anto itu dari bahasa biologi yang artinya bunga. Antokalin ini yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan pada bunga dan buah. Antokalin ini berupa asam yang dapat merangsang bunga hingga ke pembuahan. Jadi dia membantu juga buah sampai menjadi subur dan matang. Kemudian ada rizokalin. Rizo dalam bahasa biologi artinya adalah akar. Maka rizokalin memiliki fungsi sebagai perangsang pertumbuhan dan perkembangan pada akar tanaman. Dan yang terakhir ada filokalin. Filokalin diambil dari kata folium atau artinya daun. Maka hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan pada daun. Dan karena daun ini berfungsi sebagai fotosintesis, maka kalau filokalin ini penting sekali dimiliki oleh tumbuhan. Nah, itu adalah hormon-hormon yang terdapat pada tumbuhan.
Jadi kalau kita simpulkan, maka hormon yang terdapat pada tumbuhan diantaranya adalah auksin, sitokinin, giberelin, asam absisat, etilen, kalin. Kalin ini tadi kebagi 4. Ada kaulokalin, ada antokalin, ada rizokalin, dan filokalin. Ada satu lagi yang merupakan hormonnya tumbuhan, yaitu asam tromalin. Asam tromalin ini biasanya muncul ketika tumbuhan mengalami luka. Jadi fungsinya sebagai penyembuhan luka. Nah, itu dia faktor internal pada makhluk hidup ya, yang berupa gen dan hormon. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar tubuh kita atau tubuh tumbuhan, alias faktor yang ada di sekitar kita. Faktor-faktor eksternal diantaranya adalah 1. Nutrisi. Nutrisi berarti bahan makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kedua, ada cahaya matahari. Misalnya pada tumbuhan, kondisi cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama karena dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Cahaya matahari juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan karena dapat merusak auksin yang terdapat pada hormon auksin tadi ya, yang terdapat pada batang. Jadi fungsi dari matahari ini selain fotosintesis juga untuk menghambat auksin. Kemudian yang ketiga adalah air dan kelembapan. Oh, ini penting sekali. Air itu fungsinya untuk stabilitas sel. Kemudian ada lagi yang keempat, suhu. Suhu ini penting sekali. Suhu optimum yang paling baik adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Suhu optimumnya itu pada 10-30 derajat Celcius. Yang paling baik itu di 25-30 derajat Celcius. Yang kelima adalah tanah. Tanah ini penting sekali, soil. Ini terutama karena di dalam tanah terdapat kandungan mineral yang merupakan bakal nutrisi bagi tumbuhan terutama ya. Dan air. Juga di situ ada derajat keasaman yang diperlukan terutama oleh tumbuhan. Atau pH. Nah, ini dia yang merupakan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sekian dulu video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjut lagi di video selanjutnya di part 2-nya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu bagian tumbuhan. See you guys in the next video. Thank you for your attention. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.